Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Sebelumnya saya Memperdaftar dengan NPM 2314151020. Saya Anjus Kurniawan dengan NPM 2314191067. Saya Nova Meidi Maharani dengan NPM 2314151015. Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu data vektor dan data raster, Fungsi-fungsinya, cara mencarinya, dan juga kelebihan dan serta kekurangannya. Selamat menyaksikan. Jadi aku di sini mau ngejelasin tentang apa itu data vektor. Jadi data vektor itu adalah data spasial yang menggambarkan objek secara diskrit berupa titik, garis, dan poligon. Contohnya itu sumur, jalan, ataupun luas kawasan hutan. Kemudian aku bakal ngejelasin apa itu jenis-jenis dari vektor tersebut. Jadi vektor itu ada 3. Yang pertama itu ada titik, kemudian garis, dan poligon. Di mana titik itu yang menggambarkan tentang lokasi tunggal, kalau garis itu objek memanjang, dan kalau poligon itu objek dengan batas yang jelas. Nah, kemudian sumber data vektor itu didapat dari mana sih? Kayak gitu kan. Jadi sumber data vektor itu didapat dari digitasi peta analog, survei GPS lapangan, terus unduh dari sumber geospasial yang terpercaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mencari data vektor. Yang pertama itu menentukan lokasi atau area studi yang akan dipetakan. Yang kedua itu mengumpulkan peta dasar atau data koordinat dari GPS di lapangan. Yang ketiga itu melakukan digitasi pada peta dan scan menggunakan software GIS, misalnya QGIS atau ArcGIS. Yang keempat itu menentukan jenis objek, titik, garis, atau poligon yang akan digambar. Yang kelima itu memberi atribut pada setiap objek, misalnya nama jalan, luas wilayah, dan lain-lain. Yang keenam itu menyimpan hasil dalam format data vektor seperti SHP atau GeoJSON. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang definisi data raster. Jadi data raster adalah data spasial berbentuk GERD atau pixel, di mana setiap sel mempunyai nilai tertentu, misalnya elevasi, suhu, atau warna pada citra satelit. Untuk contoh dari data raster bisa dilihat di atas. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari data raster. Yang pertama itu ada Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari data raster. Yang pertama itu ada citra satelit atau foto udara. Yang kedua itu digital elevation model atau DEM. Yang ketiga itu ada peta nilai kontinu seperti suhu, NDVI, dan curah hujan. sumber data raster yang pertama itu ada unduh citra satelit dari USGS atau Copernicus. Yang kedua dari foto dari udara, yaitu dari drone. Yang ketiga ada scanning peta dari georeferencing. Untuk data raster ini langkah-langkahnya, pertama menentukan area dan kebutuhan data, misalnya citra satelit atau peta ketinggian. Yang kedua mengunduh data raster dari sumber resmi dari USGS Earth Explorer, Copernicus, LAPAN, dan lain-lain. Yang ketiga itu melakukan georeferencing jika data berasal dari hasil scan dari peta analog. Yang ketiga melakukan koreksi citra, radiometrik, geometrik, atau mosaik agar data akurat. Terus memotong area klip sesuai batas wilayah penelitian. Yang terakhir menyimpan hasil akhir dalam format TIFF, IMG, atau JPG. Kelebihan dan kekurangan data vektor dan data raster. Dari aspek representasi, data vektor objek diskrit, data raster fenomena kontinu. Dari segi ketelitian, data vektor memiliki ketelitian yang tinggi, sedangkan data raster memiliki ketelitian yang kondisional. Dari aspek ukuran file, data vektor memiliki file yang kecil, sedangkan data raster memiliki file yang besar. Dari aspek analisis, data vektor kurang cocok untuk kontinu, sedangkan data raster cocok untuk analisis spesial. Dari aspek visual, data vektor batasnya jelas, sedangkan data raster bisa buram jika diperbesar. Kesimpulan, data vektor cocok untuk objek dengan batas jelas, sedangkan data raster untuk fenomena menyebar seperti suhu atau tutupan lahan. Keduanya saling melengkapi dan dalam pemetaan dan analisis SIG. Berikut adalah daftar pustaka dari referensi jurnal yang kami gunakan untuk mencari materi
sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf jika ada salah kata.